Nah, hari ini saya pengen sharing teman-teman. Ini kebetulan lagi kepikiran ya, bahwa bagaimana perbandingan antara zaman sekarang, era informasi yang serba canggih, dengan dulu ya, zaman batu dulu gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi menjadi kaya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ketika dulu zaman batu ya, kita lihat yang dulu terlebih dahulu, banyak sekali orang. Dulu kan belum ada uang ya, jadi belum ada alat tukar uang. Jadi kalau misalnya manusia mau hidup, itu dengan cara berburu ya, entah itu berburu ayam, sapi, kambing gitu ya. Jadi kalau mereka pengen bertahan hidup, mereka harus berburu. Nah, makin lama mereka makin pintar gitu kan. Soalnya kenapa? Kalau misalnya mereka sakit, mereka kan nggak bisa berburu ya kan, mereka harus menunggu bantuan keluarga mereka atau teman mereka gitu. Nah, mereka makin pintar. Daripada saya berburu terus, makin lama mereka mulai mempunyai satu pemikiran, satu sistem, why not saya ternakin aja gitu kan. Jadi ketika mereka mau mencari ayam, ketemu ayamnya, nah ayam ini nggak dipotong gitu loh, mereka ternakin dulu ayamnya. Ketemu sapi, mereka ternakin dulu. Ketemu kambing, mereka ternakin dulu. Jadi nggak langsung dipotong gitu kan. Nah, setelah mereka punya peternakan itu, artinya apa? Mereka ibaratnya bisa hidup bebas waktu. Mereka udah nggak perlu pusingin cari buru dan lain-lain, hasil berburu ya. Mereka tinggal ngambil yang mereka dari peternakannya, yaitu sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Nah, dari itu mereka sudah mulai bisa mikirin hal lain, entah itu lakuin hobi mereka, menciptakan sesuatu yang baru begitu ya, satu teknologi baru mungkin pada saat itu, karena waktu mereka sudah tidak dipakai untuk mencari hasil buruan tersebut. Nah, kita lihat kondisi saat ini teman-teman. Hari ini tentu kita hidup sudah tidak dengan berburu ya kan. Semua sistem dunia hari ini, saat ini, itu sudah digantikan oleh apa? Oleh selebar uang, yaitu alat tukarnya kita. Nah, teman-teman pengen makan apapun sekarang harus barter dengan uang kita ya. Uang saat ini menjadi alat tukar. Nah, kita lihat teman-teman saat ini. Hari ini kebanyakan orang berburu uang atau membuat peternakan uang ya, asik ya. Saya bisa katakan mungkin 80-90% kebanyakan manusia hari ini itu kebanyakan berburu uang. Nah, sama dengan kondisi zaman batu saat itu ya kan, mereka berburu ayam, kambing, sapi dan lain-lain. Sekarang orang berburu uang. Hanya sedikit orang yang mempeternakan uang itu, yaitu diinvestasikan. Nah, kalau misalnya kita berburu uang terus teman-teman, kita kerja, tukar kita punya waktu, dapat uang kita habiskan, dapat uang lagi kita habiskan, dapat uang habiskan, ya cuma berputar-putar di situ saja. Seperti hamster yang berlari-lari gitu ya, dia punya permainan. Ya kita nggak akan kemana-mana secara keuangan, kita di situ-situ aja. Mungkin kita naik pangkat, kita kerja jadi mungkin supervisor, naik manager, naik direktur. Tapi ketika penghasilan makin besar, kita juga habiskan semakin besar. Ya udah, kita cuma di situ aja, ya nggak kemana-mana. Makanya biasanya middle class, ya middle low class itu selalu di situ-situ aja. Sedangkan yang kaya semakin kaya, ya kan? Why? Karena kaya itu ya orang yang kaya ini mereka ternakin uang mereka. Income makin besar, mereka investasikan. Nah, secara singkat mungkin saya bisa bagikan ada 3 step teman-teman, bagaimana kita menjadi orang yang kaya dan terus bertahan menjadi kaya dan semakin kaya. Bagaimana caranya? Simple sebenarnya. Ada 3. Yang pertama adalah menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang ini boleh apa aja, ya kan? Teman-teman kerja sebagai employee, silakan, gitu kan? Dan ketika punya penghasilan, barter kita punya waktu dapat uang, 1, menghasilkan. 2, kita kelola uang kita. Jadi setelah kita menghasilkan uang itu kita kelola, kita menggunakan money management. Ya, teman-teman bisa belajar ini di podcast saya di Spotify. Teman-teman tinggal search anak muda miliarder atau cari nama saya, Andika Sutroputra. Nah, teman-teman bisa dengar di situ. Saya ada sharing mengenai bagaimana cara kita mengelola kita punya keuangan. Jadi yang pertama menghasilkan,
Yang kedua adalah kita mengelola uang kita. Dan yang ketiga adalah kita investasikan uang kita. Ini penting ya, investasikan uang inilah yang dimana kita membuat kita punya peternakan uang. Investasi ini kan banyak ya. Kalau saya sudah hampir 10 tahun di pasar saham, saya juga dari usia 17 tahun, dari keuntungan pasar saham, saya belikan properti. Ya, sejauh ini saya cuma invest 4 properti pasar saham. Saya juga invest ke cryptocurrency ya, tapi nggak lebih dari 10-15% dari saya punya portfolio. Apalagi ya, kalau reksadana saya nggak sentuh. Mungkin next saya akan ceritakan mengapa saya tidak invest ke reksadana. Dan emas juga saya nggak sentuh ya. Invest ke startup company, yes, invest ke bisnis ya. Saya juga punya venture capital, Sal Venture, yang saya bangun bersama Bang Chandra dan Dani Sutradewa. Itu adalah perusahaan investasi yang kita fokuskan untuk invest perusahaan startup-startup di Indonesia. Nah, itu investasi teman-teman. Jadi ingat, pertama adalah kita menghasilkan uang, kedua kita kelola uang kita, dan ketiga dari hasil uang kita kelola, kita investasikan. Nah, 3 step ini kalau teman-teman pelajarin, kalian komitmen, kalian fokus, pasti jadi somebody, pasti berhasil dan sukses. Dimanapun level kita, siapapun kita hari ini, selama kita komitmen, hasilkan uang, kelola uang, kita investasikan uang, komitmen long term ya, mindset benar, skill set benar, mental benar, kita pasti jadi sukses. Oke, saya harap video ini sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Thank you. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.